Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus Masjid Raya yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Camat, bapak-bapak, ibu-ibu, halim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Rasulullah itu Bapak Ibu punya kebiasaan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul bertahanus di Gua Hira. Kenapa Rasulullah merenung di Gua Hira ini Pak? Karena posisi Gua Hira itu betul-betul kelihatan Mekah secara keseluruhan. Nah yang direnungkan oleh Rasulullah, akhlak orang Quraisy ini sudah sangat-sangat tercela Pak. Dari mulai mereka punya semboyan bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar. Itu semboyan orang jahiliyah. Mau salah saudara kita, mau benar, pokoknya bela. Itu prinsip orang jahiliyah. Kemudian kalau mereka berhutang Pak, jaminannya itu sangat tidak masuk akal. Bila saya tidak bisa membayar hutang, akan saya bakar rumah saya. Nah, jadi sampai berlebihan lah. Atau kalau saya tidak bisa berhutang, saya bunuh anak saya. Jadi jaminannya itu terlalu berlebihan. Kemudian pernikahan yang sudah sembarangan, tidak ada batas dalam menikahi perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan juga tidak punya batas untuk menikahi laki-laki. Jadi kalau perempuannya hamil, nanti disusun laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia, nanti dia tinggal tunjuk siapa yang menjadi bapak bayinya. Jadi udah kacau. Itulah yang direnungkan oleh Rasulullah SAW. Yang dipikirkannya masyarakat ini gimana supaya berubah. Kenapa Rasulullah begitu gigih memikirkan agar ada perubahan akhlak di antara orang-orang Quraisy ini, Pak? Sebab hati Rasulullah itu bersih dari maksiat. Hatinya itu memang bersih. Kalau hati bersih, lebih senang untuk memikirkan bagaimana orang berbuat baik, bagaimana orang supaya bisa berubah. Contoh nih Pak ya, Imam Syafi'i, sebagaimana yang kita ketahui, kalau dia jalan menuju masjid, dia akan tutup telinganya. Disebabkan apa? Segala apa yang didengar bisa langsung terhafalkan. Makanya ditutup kupingnya. Pada suatu ketika dia mengeluh kepada Imam Malik, gurunya. Kenapa akhir-akhir ini hafalan saya itu sepertinya berkurang? Kekuatan ingatan saya itu melemah. Kata Imam Malik, wahai Idris Asy-Syafi'i, ilmu itu seperti cahaya yang hanya masuk ke dalam hati orang-orang yang bersih. Jika hatimu bermaksiat, maka cahaya tidak akan bisa masuk. Coba kau ingat, maksiat apa yang kau buat akhir-akhir ini? Teringatlah oleh Imam Syafi'i, aku pernah tidak sengaja melihat kaki perempuan ketika naik ke atas kuda. Itu kaki baru Pak. Kita lebih dari kaki lagi Pak. Makanya kadang Pak ya, pas dengar orang ceramah kita ingat. Keluar dari masjid ini Pak, ditanya ada yang lengket satu pun lagi Pak. Apa kajian Ustadz tadi Pak? Pokoknya hati kita ini masih bersih. Sepanjang nih Pak, itu aja kalimatnya tinggal lagi. Jadi kalau hati bersih, cahaya mudah masuk. Makanya Rasulullah itu berpikir empati terhadap orang lain tuh, dia empati sama simpati ini beda Pak. Kalau simpati hanya merasakan kasihan ya lihat keadaan seperti ini. Tapi kalau udah empati, seperti seolah-olah dia ikut merasakan itu. Itu bedanya empati dengan simpati. Setelah itu
tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW dan membuat Rasulullah syok, Pak. Ketakutan yang teramat sangat. Karena malaikat Jibril memeluk dengan erat, kemudian memaksa mengucapkan Iqra. Bacalah. Dipaksa, Pak. Artinya, kalau untuk menuntut ilmu ini memang harus dipaksa. Tidak bisa nunggu pas enak hati baru kita dengar ceramah, susah. Memang mesti dipaksa untuk duduk di majelis ilmu. Makanya masjid-masjid Pekanbaru ini, Pak, diakalinya caranya. Gimana caranya? Dibuatnya lah wirid zuhur antara azan dan iqamah. Mau tidak mau orang harus duduk. Kalau dibuat habis zuhur, Pak, hilang orang, Pak. Dulu Al-Falah Darul Mutakin dibuatnya lah ceramah nyambung habis zuhur. Tinggal 2 kadang lagi, Pak. Itu pun satu-satu tiangnya. Udah tegini-gini lah mata, Pak. Apa yang mau diceramah Ustaz tuh lagi? Jadi kadang memang mesti dipaksa. Makanya duduk di majelis ilmu itu pahalanya sangat besar, Pak. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra'a lahu arba'atuna baban. Saat ini kita duduk di majelis ilmu, malaikat membangunkan rumah di surga untuk kita min yakutatin, dari mutiara yakut yang memiliki 40 buah pintu. Timbul pertanyaan, Bu, kenapa kok sebesar itu? Karena berat, Pak. Duduk di majelis ilmu itu berat, makanya pahalanya besar. Bapak mau ngerti, mau enggak, asal duduk aja di majelis ilmu udah dapat, Pak, bagiannya. Apa kata Rasulullah? Orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya, memberikan ketenangan jiwa kepada orang yang hadir di majelis ilmu itu. Makanya saking tenangnya, Pak, banyak kita yang tertidur ketika pengajian. Itulah kenikmatannya itu, Pak. Orang, Pak, di rumah udah tidur pakai kasur bagus, hidup AC, enggak bisa matanya tidur. Ini sedang duduk dengan ceramah bisa tidur, Pak. Kan nikmat yang luar biasa tuh, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu susah tidur, datanglah ke pengajian. Insya Allah mudah tuh tidur. Saking tenangnya jiwa itu, Pak. Jadi Rasulullah dipaksa sampai 3 kali, Pak. Iqra, aku tidak bisa baca. Iqra, aku tidak bisa baca. Dipeluk keras-keras, sudah sesak napas dilepaskan. Iqra, baru dicontohkan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baca dan tulis. Itu betullah kunci kepintaran itu, Pak. Membaca dan menulis. Orang yang tidak membaca 3 hari atau orang yang tidak mendengar ilmu 3 hari, maka hidupnya akan terasa hampa. Makin banyak kita membaca, Pak, makin lapang jiwa kita ini, Pak. Makin mudah kita menerima perbedaan. Tapi kalau kita sempit, Pak, maka inilah yang sering terjadi permasalahan antara kita sesama Islam dikarenakan apa? Sempitnya kita dalam memahami sebuah ilmu. Dulu pernah terjadi, Bu. Ada jamaah minta tarawih ini 11 rakaat. Ini dalilnya. Jamaah yang satu lagi 23, ini pula dalilnya. Ada yang 40, ini pula dalilnya. Akhirnya saling memaki dalam masjid itu, Pak. Datang seorang ulama, ditanyalah, apa hukum sholat tarawih ini? Sunat. Apa hukum saling memaki sesama Islam? Haram. Jadi kalian kerjakan yang haram gara-gara yang sunat. Itulah yang banyak, Pak. Jadi banyak kita membaca, maka makin lapang jiwa kita ini insya Allah. Jadi kita tidak resah lagi, Pak, nengok telunjuk orang goyang-goyang di samping kita, kita aman jadinya. Ini kadang karena sempitnya, Pak, malah saya sholat sebelah Bapak tuh, Ustaz. Kenapa gitu? Telunjuk yang goyang. Ngapa telunjuk orang yang perhatikan? Jadi itu ya, Pak, ya. Lapangkan jiwa kita kalau kita banyak baca. Itu untungnya. Rasulullah setelah menerima wahyu pertama ini, Pak, takutnya minta ampun, lari turun dari Gua Hira. Sampai di rumah Rasulullah memeki, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ummul Mukminin Khadijah bukan mengambil selimut, Pak, langsung memeluk tubuh Rasulullah. Hal ini diceritakan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Wahai Aisyah, ketika aku menerima wahyu di Gua Hira, betapa takutnya aku melihat Jibril. Aku turun sampai ke rumah, aku memeki, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah memeluk tubuhku Aisyah. Tentram rasanya jiwaku nih. Sakit hati Aisyah dengarnya. Udah tuh, muak orang dengarnya. Khadijah, 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 Khadijah.
Aku lebih cantik daripada Khadijah. Seluruh istrimu sudah pernah dipeluk laki-laki ya Rasulullah. Aku sendiri yang perawan. Ngamuk Aisyah, Pak. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Sebanyak itu istri Rasulullah, hanya dengan Khadijah aku cemburu. Padahal aku tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan Khadijah. Saking seringnya Rasulullah menceritakan tentang Khadijah. Apakah Rasulullah membaik-baikkan hati Aisyah? Abang tersilap tadi Aisyah. Kaulah yang paling cantik istri abang. Tidak, Pak. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian istri-istriku ini yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mengacuhkan aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau menolong aku. Jadi jangan pernah kau berkata seperti itu terhadap Khadijah. Itu yang suami itu, Pak. Udah meninggal istri tetap dibelanya. Ini udah meninggal istri pertama, nikah lagi dengan yang kedua. Yang kedua nih terus yang baik nih, Pak. Heran abang nengok adek dek. Kalau bikin kopi itu pas betul takarannya. Tidak sama mendiang kakak dulu. Mendiang kakak kadang terpahit, mual bro abangnya. Karena tidak selera makan. Itu Pak. Karena Pak ya, kita laki-laki ini rentan kena seperti itu Pak. Saya masih ingat, pernah bapak-bapak kematian istri, itu foto istri dipeluk ya Pak. Tiap orang takziah, itu aja ceritanya tentang istri dia. Dalam ilmu psikologi Pak, air mata itu ada dua. Air mata yang keluar karena bahagia, karena naik rumah baru, karena dapat jabatan, anak lahir, akikah. Itu air mata yang keluar dingin. Kalau orang nangis karena marah, karena benci, karena takut, karena kesal, karena sakit, itu air mata yang keluar panas. Itu ilmiah. Pas saya bertakziah ke rumah bapak nih, bapak tuh menangis memeluk saya. Terasa saya pas di pipi saya dingin air matanya Pak. Ini bahagia bapak ini. Ternyata tidak meleset Pak. Sebulan sudah tuh nikah bapak tuh balik. Jadi itu tanda Pak, kalau orang nangis belum tentu dia sedih lagi tuh Pak. Rasa air matanya dulu. Kalau dingin tembak aja langsung Pak. Bapak bahagia ya Pak ya. Diam aja lah, nanti tahulah orang nanti. Memang itulah tanda ya Pak. Kemudian apa kata Khadijah? Kenapa kau begitu takut suamiku? Ada apa? Aku melihat sosok tinggi besar memenuhi ufuk timur dan ufuk barat Khadijah. Dia mengepit tubuhku. Dia katakan ini. Disampaikan Rasulullah Pak, ayat yang dia terima tadi. Apa kata Khadijah? Belum pernah aku mendengar kata seindah ini. Aku yakin yang menemuimu itu bukan jin, bukan malaikat. Karena engkau orang yang rajin bersilaturahim. Engkau bantu orang-orang miskin. Engkau angkatkan beban orang-orang berat. Aku yakin yang menemuimu adalah malaikat yang mulia. Ini 3 amalan Pak. Walaupun waktu itu Rasulullah belum menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul ternyata 3 amalan ini luar biasa dahsyatnya. Jadi orang yang rajin bersilaturahim, membantu mengangkatkan orang yang berat, sayang kepada orang miskin, mustahil dia kerasukan jin. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau orang kerasukan jin itu takutnya di antara 3 ini ada yang dia langgar. Ibadah kuat, silaturahmi kurang. Kadang kan ada Pak, orang ini terlalu taat jadi lugu, jarang bergaul. Duduk sendiri dalam kamar nih. Kerasukan jin, payah murukiahnya Pak. Kalau orang rajin ibadah nih, jin yang masuk tuh hafiz kadang-kadang Pak. Tahun 2006 ada ustadz yang kerasukan di rukiah Pak, dibetulkannya bacaan orang murukiah itu Pak. Kau pula mau murukiah aku, bacaan kau aja salah katanya. Bayangkan Pak. Payah murukiahnya Pak. Jadi orang-orang yang udah rajin ibadah jangan suka sendiri-sendiri. Bergaul lah. Jangan sampai sendiri-sendiri. Bersilaturahim ini Pak, dalam Islam Bu, memang sangat berat. Bayangkan Pak, orang udah menyakiti kita, kalau dia susah, kita mesti baik sama dia. Kan berat tuh Pak. Ini pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika peristiwa dusta menimpa rumah tangga Rasulullah. Saat itu di perang Bani Mustalik, Ummul Mukminin Aisyah duduk di atas punggung onta, dikasih tandu di atasnya. Jadi setelah di perjalanan, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air, turun. Waktu turun, sahabat semua melihat. Naik lagi, sahabat melihat. Rupanya pas sampai di atas tandu, dirasa oleh Ummul Mukminin Aisyah, kalung pemberian Rasulullah tinggal. Ummul Mukminin Aisyah turun lagi. Waktu turun tidak ada yang melihat. Begitu sampai di Ummul Mukminin Aisyah mencari kalung,
Disangka sahabat, Ummul Mukminin Aisyah sudah ada di atas tandu. Ditinggal, Pak. Tertinggal Ummul Mukminin Aisyah. Begitu tertinggal, Ummul Mukminin Aisyah berharap mudah-mudahan ada yang melihat tandu itu dan menjemputnya kembali. Rupanya tidak ada. Dan alhamdulillahnya ada satu orang sahabat yang masih tertinggal di belakang, Safwan bin Mu'attal. Begitu Safwan melihat Ummul Mukminin Aisyah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin, engkau tertinggal? Iya Safwan, naiklah ke punggung kudaku biar aku yang jalan di depan. Maksud Safwan baik. Dibawanya lah Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Sampai di Madinah, apa yang terjadi? Fitnah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Aku udah tahu Aisyah ini dia suka dengan Safwan. Dia turun pertama janjian dia berdua. Dia naik lagi, kita lengah, dia turun balik. Dia ingin berdua-dua dengan Safwan. Disebarkanlah berita ini, Pak, ke seluruh Madinah. Sampai orang-orang yang dibantu ekonominya oleh Abu Bakar, bapaknya Ummul Mukminin Aisyah, ikut juga menyebarkan berita ini. Berita hoax ini menyebar. Netizen zaman Rasulullah, Pak, lebih parah lagi, Pak. Orangnya nampak, kalau di YouTube anonim semuanya, Pak. Tapi kalau di masa Rasulullah, orangnya kelihatan. Jadi Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau punya saksi enggak menduga istri aku ini selingkuh? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak perlu saksi lagi Rasulullah. Dia pertama turun, janjian dia. Habis itu lengah kita, dia turun balik. Memang selingkuh lah dia itu sama Safwan. Apa perlu saksi lagi? Udah nampak dia berdua. Itulah jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Solat rajin, Pak, jamaah. Perang ikut, tapi dia paling benci dengan Rasulullah. Jadi ada aja satu di Masjid Raya yang macam ini, Pak, hancur masjidnya dibuatnya. Apa kata para ulama? Kita tidak perlu takut dengan orang jahat. Karena orang jahat kita tahu dia jahat, bisa kita menghindarinya. Yang harus kita takutkan orang pura-pura baik, Pak. Itu tuh yang ngeri. Dia tidak terdeteksi. Dia macam pihak kita, padahal dia memusuhi kita. Itu yang terjadi di diri Rasulullah. Rasulullah datang ke tempat Ummul Mukminin Aisyah. Wahai Aisyah, bila benar engkau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah engkau kepada Allah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Aku tidak akan minta ampun atas dosa yang tidak aku buat. Melawan Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Artinya, bila istri benar, maka istri boleh membantah kata suaminya. Itu ingat tuh, Pak. Ibu yang tertahan-tahan selama ini balik dari sini bantahlah. Karena selama ini, Pak, banyak laki-laki mengatakan istri tidak boleh durhaka. Dia beda, Pak. Kalau istri benar, dia boleh membantah. Di masa Umar bin Khattab, ada istri yang memarahi suaminya. Kata suaminya, kau melawan sama abang, abang laporkan kau kepada Umar bin Khattab. Laporlah, katanya. Pergilah dia ke rumah Umar bin Khattab, Pak. Baru sampai pintu, terdengar dia Umar bin Khattab sedang kena marah lah sama istrinya, Pak. Sama aja sama aku nih. Dia balik, nampak oleh Umar bin Khattab. Fulan, ta'al. Kau tadi mau ke rumah aku, kenapa tidak jadi? Rencana mau ngadu. Aku kena marah sama istri aku. Rupa sampai sini kau kena marah lah sama istri kau. Dan kau diam aja. Kata Umar, wajar aja istri kita ini marah. Kalau kita salah ya gimana lagi? Tentu kita terima dia memarahi kita. Jadi ingat tuh, Pak. Agama Islam, istri benar boleh dia membantah suami. Agama yang tidak boleh membantah suami itu hanya Hindu. Di dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah. Tidak boleh dibantah walaupun salah. Kalau suami mati, istri tidak boleh menikah lagi. Itu Hindu, Pak. Kita Islam. Makanya Ummul Mukminin Aisyah dibantahnya Rasulullah. Setelah Ummul Mukminin Aisyah membantah Rasulullah, menggigillah tubuh Rasulullah. Turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu, tapi baik. Baiknya apa, Pak? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa ada yang tidak suka dengan dia. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah, Pak? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Aku tidak mau Rasulullah, Pak. Abu Bakar Siddiq langsung ngamuk. Demi Allah,
siapapun yang menjelekkan anakku Aisyah, baik dari kalangan muhajirin, ansor, yang sering aku bantu keuangannya, aku tidak akan lagi bantu kalian. Kan ngamuk tuh Pak, marah. Turunlah surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau lagi membantu kerabatnya. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maafkan dan berlapang dadalah. Itu Pak. Udah begitu orang sama kita silaturahim tidak boleh putus. Kita Pekanbaru ini pendendam Pak. Siapa yang naik dia geser semua yang lama tuh Pak. Pendendam. Nah ada cerita. Kita pendendam. Belum bisa kita lagi mengamalkan ini. Rasulullah Pak ya menjadi pemimpin udah digitukan sama orang Pak, tetap dia menganjurkan untuk memaafkan. Jadi kita masih jauh sebetulnya silaturahim kita ini masih berdasarkan kedekatan, kepentingan. Itu bedanya. Kemudian Pak, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa hatiku ini keras?" Kata Rasulullah, "Kalau kau ingin melunakkan hatimu, beri makan orang-orang miskin. Usap kepala anak yatim. Beri mereka bantuan, santunan. Anak yatim ini butuh belanja tiap hari. Sekolahnya mesti dibiayai. Jangan hanya per momen baru dia dibantu. Kalau per momen dia dibantu Pak, jadi VCD, jadi kursi sama mamanya uang tuh. Udah banyak kejadian lah. Makanya beberapa masjid di Pekanbaru, alhamdulillah setiap kali saya singgung ini berubah akhirnya Pak. Anak yatim tidak langsung digempur kasih uang, tapi disimpan untuk biaya sekolahnya, seragamnya, itu masjid nanggung semuanya. Kalau per momen Pak susah, habis duit itu dibuatnya, beli mercun, beli baju, akhirnya pas sekolah susah dia balik. Jadi ini jangan per momen. Kemudian Pak, setelah kejadian itu, setelah wahyu pertama ini turun, kemudian apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Ya Rasulullah, kalau dia datang lagi tolong beritahu aku. Kalau Jibril datang lagi maksudnya tolong beritahu aku. Waktu Ummul Mukminin Khadijah sedang membersihkan tempat tidur, menjerit lagi Rasulullah, "Khadijah, dia datang lagi." Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah? "Wahai suamiku, duduklah di paha kananku." Di pangkunya suaminya Bu. "Telungkupkan mukamu di bahuku. Buka matamu. Apakah kau masih melihatnya?" "Masih Khadijah." "Duduklah di pangkuan kiriku. Telungkupkan mukamu. Buka matamu. Apakah kau masih melihatnya?" "Masih Khadijah." "Sekarang duduk di hadapanku. Pandang wajahku. Apakah kau masih melihatnya?" "Tidak Khadijah." "Berarti itu malaikat." Itu cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksinya Bu. Jadi kalau suami ibu meracau, buatlah macam ini. "Duduklah di pangkuan kanan aku Bang. Telungkupkan muka Bang, buka mata Bang. Masih nampak Bang?" "Masih Dek." Duduk sebelah kiri lagi Bang ya. Telungkupkan mata Bang, buka. "Masih nampak?" "Masih Dek." "Sekarang duduk depan aku Bang, pandang wajahku." "Masih nampak Bang?" "Dek. Parahlah wajah Dek daripada dia." Itu takutnya nanti. Itu cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksi itu jin apa malaikat. Tapi ternyata Bu, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin jelas terbukti kebenaran Al-Quran. Dr. Jacques, sarjana ilmu kelautan, yang menemukan laut terbagi dua, yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Kedua air ini tidak saling bercampur satu sama lain. Dia bingung Pak, kok bisa air laut itu bertemu tapi tidak bercampur satu sama lain. Kemudian dia pasang alat selam, dia nyelam di situ. Tambah terkejut dia, rupa dari atas sampai ke bawah tidak bercampur satu sama lain. Dan yang lebih mengejutkan dia, di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Dia coba diskusikan kepada kawan-kawannya sesama sarjana ilmu kelautan. Mentah, tidak pernah mereka mendengar fenomena ini. Akhirnya Dr. Jacques terbang ke Inggris. Di Inggris sekarang dalam 1 tahun 5.000 orang masuk Islam. Gereja-gereja kosong itu dibeli oleh umat Islam dijadikan masjid. Jadi rata-rata masjid di Inggris bekas gereja. Dan ustadznya 24 jam di masjid. Datang Dr. Jacques bertanya, memperlihatkan foto-foto dia di laut itu. Maka kata ustadz ini,
Silahkan Anda duduk. Dibacakanlah oleh Ustaz ini surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 23. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akulah yang membelah laut menjadi dua bagian, kata Allah. Yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Di situ ada batas yang tidak terlihat. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Dan di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Langsung telungkup Dr. Jekwes, saya masuk Islam. Kenapa Anda ingin masuk Islam? Berarti Al-Quran ini bukan buatan tangan Muhammad, karena tidak mungkin Muhammad 1500 tahun yang lalu mempunyai alat selam yang canggih untuk mengetahui ini di laut, sementara dia lahir di padang pasir. Diakui, Pak. Yang kedua, masuk Islamnya pakar jantung dunia, Profesor Dr. Maurice Bucaille, berkebangsaan Prancis. Ketika Mesir menemukan mumi Fir'aun, yang dipercaya oleh pemerintah Mesir memeriksa mumi Fir'aun adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille terbang ke Mesir, diberikan tempat khusus untuk memeriksa mumi Fir'aun. Setelah beberapa jam dia memeriksa mumi Fir'aun, dia keluar. Dia umumkan kepada masyarakat Mesir, setelah saya periksa mumi Fir'aun ini, dapat saya pastikan Fir'aun ini matinya tenggelam. Semua masyarakat Mesir yang mendengar ketawa, Pak. Ditanya oleh Dr. Maurice Bucaille, kenapa kalian ketawa? Karena kami sudah lama tahu Fir'aun itu tenggelam, bro. Di mana kalian tahu? Dalam kitab kami, surah Al-Baqarah ayat 50. Diseberangkan Bani Israel, ditenggelamkan Fir'aun. Sakit hati Dr. Maurice Bucaille, Pak. Kok bisa ada di kitab umat Islam yang kutemukan ini? Dia masuk lagi, dia periksa bagian yang memang menjadi keahlian dia. Susunan saraf Ramses V Fir'aun ini yang dia periksa. Setelah beberapa jam dia keluar lagi. Kali ini saya yakin tidak ada dalam kitab kalian. Apa itu, Prof? Saya periksa susunan saraf jantung Fir'aun, saya memastikan bahwa Fir'aun ini mati dalam keadaan panik, mati dalam keadaan shock berat. Barulah terdiam masyarakat Mesir. Heranlah Profesor Dr. Maurice Bucaille, Pak. Kenapa kalian diam? Nanti kami ketawa tersinggunglah, Prof, nanti. Itu ada juga dalam kitab kalian. Ada, Prof. Dalam surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun sakaratul maut, dalam keadaan panik dia berkata, aku yakin dengan Tuhannya Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Itu orang panik. Orang kalau sudah panik yang diingat cuman Allah, Pak. Ada gempa di Jogja, tiba-tiba naik ke atas masjid, anak tato banyak, Pak, azan, dia heran masyarakat, kapan lah dia bisa azan nih? Itulah, Pak. Orang kalau udah panik yang diingat hanya Allah. Saya mau ke Bandar Lampung, transit di Jakarta. Jakarta Lampung, pesawat turbulen, Pak. Bencong aja zikir, Pak. Ampuni ke ya Allah, ampun. Bayangkan sama Bapak tuh. Jadi orang kalau udah panik, pasti yang diingat adalah Allah. Dan yang lebih hebat lagi, Pak, keajaiban yang dialami oleh umat dahulu dalam mereka membaca Quran, sampai hari ini pun keajaiban itu juga akan terjadi. Kita tahu, Bu, Utsman bin Affan radhiyallahu an setiap witir mengkhatamkan Quran. Itu badan tetap kokoh sampai umur 93 tahun. Terjadi di Indonesia, Bu. Bapak-bapak waktu ada acara undangan makan, ditengok oleh ustadz nih, Pak. Bapak ini ternyata makannya banyak, Pak. Udang diambilnya, kepiting diambilnya, kerang diambilnya. Pas duduk ditanyanya ke bapak itu, Pak, bapak makan sebanyak ini di usia bapak sekarang, apa bapak tidak takut penyakit? Tidak ada, bapak, pantangan. Apa pula tidak ada pantangan, Ustadz? Untuk sekarang ini pantang nampak baru. Pokoknya asal ada makanan, saya ambil ya, saya makan. Memangnya umur bapak berapa, Pak? Coba Ustadz tebak, berapa umur saya? Kata Ustadznya 50, salah. 52, salah. 53, salah. Saya tidak berani lebih lagi. Bapak pasti 53.
Dikeluarkan bapak nih KTP-nya Pak. Ternyata umurnya berapa Pak? 84 tahun. Perawakan 53 tahun. Ditanya oleh Ustadz Heri Wibowo nih, yang mengarang kitab Agar Dicintai oleh Allah. Itu kejadian nyata yang dia alami. Apa kata Ustadz ini? Apa amalan bapak sehingga badan bapak sekokoh ini? Kata bapak ini balik bertanya, Ustadz rajin enggak baca Quran? Kata Ustadz ini rajin enggak Pak? Masa saya enggak ada baca Quran? Berapa lama Ustadz baca Quran satu hari? Paling tidak setengah jam dengan PD Pak. Kata bapak ini 24 jam Ustadz hidup, cuman setengah jam baca Quran. Oh malu Ustadz nih Pak. Memang bapak berapa baca Quran? Saya minimal satu hari 4 juz kata bapak ini. 1 minggu khatam. Makanya perawakan dikasih Allah seperti itu. Ternyata hal ini ditemukan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang yang beragama Shinto. Air mineral nih Pak, disuruhnya umat Islam baca Quran di air ini. Kemudian dia foto dengan kamera elektron berkecepatan tinggi. Alangkah kagetnya dia. Ternyata kristal air ini ketika dibacakan Quran membentuk bunga segi 5. Disuruhnya baca terus. Dari bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai yang sangat indah. Akhirnya dia umumkan di PBB Pak. Tubuh manusia 75% adalah air. Siapa yang banyak membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus. Dia akan awet. Macam bapak ibu nih lah, kan udah banyak baca Quran nih Pak. Sampai ragu saya Pak, macam umur 17, 18, 20. Luar biasa Pak. Pertahankanlah amalan ini Pak ya. Karena waktunya hanya setengah jam Pak. Nanti berlama-lama Bapak payahlah. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nazril Abdul Muluk yang telah menyampaikan tausiah ceramah peringatan nuzul Quran untuk kita semua. Semoga